Yang sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ida Wahyuni Tias, bisa dipanggil Ida ya. Saya punya anak satu, umur 5 tahun. Rumah saya Nganjuk. Ada yang tahu Nganjuk? Tahu. Ketua kelas tolong dipimpin untuk berdoa. Ketua kelasnya ada? Wakilnya ada? Baiklah, salah satu laki-laki bisa mewakili untuk memimpin berdoa pada hari ini. Silakan. Siap, gerak. Sebelum mengawal pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua? Baiklah, kesepakatan kelas yang kita buat hari ini yaitu pertama, masuk tepat waktu ya. Mendengarkan penjelasan dari saya yaitu Ibu Guru. Yang selanjutnya menjaga kelas tetap bersih. Saya yakin ini kan masih pagi, jadi bersih ya. Ada piket toh? Berbicara yang sopan. Selanjutnya saling membantu nanti saat berdiskusi dan tidak ribut ya. Jadi apabila nanti ada yang melanggar, nanti kita suruh untuk menjawab soal. Sebelum mengawali pembelajaran kita, mari kita untuk tepuk semangat. Kelas 11 DPIP 2 ya. Silakan dipimpin oleh laki-laki aja. Siapa? 11 DPIP 2. Kita yakin kalau masih pagi ini masih pada fresh semuanya. Sudah hafal semua kan? Belum. Kamunya nggak masak? Sebelumnya kan kalian sudah mempelajari min, median, dan modus data tunggal ya. Belajar sama Budites kan? Kamis kemarin. Apa yang dimaksud min, median, dan modus? Masih ingat ya kalian? Apa yang dimaksud min? Min apa? Rata-rata apa? Min apa? Rata-rata suatu himpunan data ya. Kalau median nilai tengah. Kalau modus angka yang sering muncul. Hari ini kita akan mempelajari menghitung besar min, median, dan modus data berkelompok. Kemarin kan data tunggal ya yang diajarkan. Sekarang lanjutannya min, median, dan modus data kelompok. Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari menggunakan konsep min, median, dan modus data berkelompok. Contohnya, seperti kalian mencari nilai rata-rata nilai satu ruangan kelas ini. Yang pertama, yaitu min ya. Min data berkelompok itu bisa dicari menggunakan 3 cara. Ini bisa sambil ditulis ya. Rumusnya nanti soalnya ada soal diskusi di belakang. Jadi min itu adalah rata-rata dalam suatu himpunan data. Min biasanya dilambangkan dengan X bar. X ada garis atasnya. Bisa menggunakan 3 cara. Cara yang pertama menggunakan titik tengah, atau cara yang biasanya digunakan cara biasa ya. Yang pertama dengan menggunakan
Yang pertama dengan cara langsung atau titik tengah, yang kedua rata-rata sementara, dan yang ketiga mencari dengan cara origin. Kita langsung ke contoh soal ya. Yang penggunaan dengan cara langsung atau biasa. Rumusnya yaitu F sigma F X I per sigma F. Ini dengan cara mencari mean dan titik tengah sigma F I X I per sigma F. Dimana X I itu titik tengah kelas ke I dan F I itu frekuensi pada kelas ke I. Sigma F I itu ada jumlahnya F. C I per sigma F I. C di sini adalah kode kelas pada X apabila kelas interval tersebut diberi dengan kode 0 ke atasnya nanti min kalau bawahnya plus. Langsung ke contoh soal ya. Sudah difoto? Belum? Salah. Contoh soal. Tolong dibaca Mas. Mas, betul. Mas Gus, ayo Mas. Mas Kusno tolong dibaca contoh soalnya. Banyak orang mencoba komputer itu adalah tentang mencoba siswa dalam kelas interval dari berikut dengan tiga cara di atas. Ini apa? 25 frekuensi 2 usia kelas 26-30 frekuensi 8 usia kelas 35 frekuensi 9 usia kelas 39-40 frekuensi 6 65 frekuensi 3 papan 50 frekuensi 2 total 30. Ya, jadi di sini ada contoh soal sebanyak 30 orang pengunjung pameran komputer. Usia kelasnya ini, jumlah frekuensi banyaknya ini. Kalau misalkan data berkelompok itu nanti kalian akan ditentukan dengan contoh soal atau soal-soal seperti tabel seperti itu, ya. Maka untuk mencari mean menggunakan titik tengah, yaitu kita buat tabel baru di sebelah kanannya, yaitu kan tadi untuk mencari mean titik tengah itu rumusnya apa? Titik tengah atau cara langsung. Rumusnya sigma Fi kali per sigma. Nah, pada tabel itu kita harus mencari dulu XI-nya. XI apa? XI ini adalah titik tengah dari suatu kelas. Cara mencarinya sini 21 ditambah 22, jadi titik bawah ditambah titik atas dibagi 2. Kemarin sudah dijelaskan belum ya? Jadi untuk mencari XI itu kelas bawah ditambah kelas atas dibagi 2. Untuk yang kelas 21 sampai 25 XI-nya berapa? 21 tambah 25 dibagi 2. 21 ditambah 25 berapa? 40. Nah, dibagi 2 23. Terus kalau yang kelas 26 sampai 30 26 ditambah 30 dibagi 2 56 28. 31 tambah 35 dibagi 2 66 kalian bisa menggunakan kalkulator ya, enggak apa-apa. 36. Berapa? 33. 36. Kayak Gak apa-apa, 36 ditambah 40 dibagi 2 aku
Dibagi 2 8 41 ditambah 45 dibagi 2 dibagi 2 46 ditambah 50 dibagi 2 berapa? Di sini S-nya sudah ketemu ya. Terus yang diketahui lagi sigma FI. Sigma FI itu jumlah dari frekuensi ini 30. Jadi X-nya 30. Dikali dulu. Ini dikali ini nanti ketemu sigma FI X ya. 2 kali dibagi berapa? 46 ya. Terus 8 dikali 28 kali 5 9 kali 33 6 kali 38 228 43 kali 3 Tolong diperhatikan ya, nanti aku kali depan loh. Kalau dibandingkan 43 kali 3 2129 129 48 dikali 2 96. Jadi sigma FPSI-nya itu total dari 46, 224, 297, 228, 129 sama 96 totalnya berapa? Itu 20. Jadi dimasukkan ke rumusnya itu sigma FPSI per sigma FI 1020 dibagi 30 hasilnya 34. Itu yang menggunakan cara biasa ya. Selanjutnya menggunakan nilai rata-rata sementara. Karena rata-rata sementara yaitu kita harus mencari XS yaitu nilai FI yang memiliki frekuensi FI paling besar. XS-nya kan frekuensinya yang paling besar pada tabel itu kan mana yang frekuensinya paling besar? Nah, itu tepi atas 25 dikurangi 0,5 itu di bawah. Terus kita masukkan ke rumusnya ya. Hasilnya itu 33 karena P itu 5 6 per 30 sama dengan 33 ke 1 sama dengan 34. Jadi pakai ketiga cara amean itu hasilnya sama aja. Tinggal kalian lebih suka pakai yang mana. Kalau yang paling sering digunakan itu rumus ke 1 lebih simpel. Materi selanjutnya yaitu mencari median data berkelompok. Nilai ke nilai tengah. Rumusnya itu kalian foto. TB itu batas bawah kelas median. T itu panjang kelas interval. N itu banyak data. Frekuensi populatif sebelum kelas median dan F itu frekuensi pada kelas median ya. Itu soal. Soalnya sama yang merah tadi, tapi kita disuruh mencari median. Nah, pada kolom ini kita buat atau kita mencari FK. Yang paling atas itu di sini 2 ya. Terus yang bawahnya itu 2 ditambah 8, jadi 10. 10 tambah 9 frekuensi. Nah, pada ini kita disuruh mencari kelas median. Kelas median itu caranya yaitu frekuensi dibagi 2, 20 dibagi 2 berapa? 15 masuk di kelas mana? Ayo. 12 Ya, dia di sini. Kalau ini kan 10, sekarang udah masuk 14, kalau 19 sudah masuk. Jadi kelasnya di 31 sampai 5. Terus kalau sudah ketemu, kita cari TB. TB-nya yaitu, tadi kan kelasnya 31 sampai 35 ini ya. TB-nya itu 31 dikurangi 0,5. Jadi 30, kita masukkan ke rumus
rumus mediannya. TB-nya 30,5, P-nya 5, N-nya 30, N-nya itu jumlah frekuensi. F-nya frekuensi kumulatif pada kelas median. Pada kelas median tadi kan frekuensinya ya. Jadi lihatnya di sini. F ini kelas mediannya. F-nya yang dirumus itu sebelum kelas median, jadi atasnya. Paham ya? Nilai modus data kelompok. Modus itu apa? Frekuensi. Yang sering pun rumusnya yaitu TB plus P, D1 plus D1 plus D2. Ini D2 ini yang ya, sesudahnya ini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Lebih bawah dikurangi 0,5, jadi 30,5 hanya 5 dan D-nya itu D1. D1 itu kelas modus dikurangi sebelumnya, kelas frekuensi sebelumnya. Ini kan kelas modusnya, ya, dikurangi frekuensi sebelumnya, jadi 28. Hasilnya 1 kalau D2 dikurangi kelas sesudahnya, jadi 6. Mari kita berpikir agak kritis. Sekarang diskusi kelompok. Kelompoknya mau pilih dia atau diberikan? 4 sampai 5 orang nanti dipresentasikan hasilnya di depan sini. Sendiri udah. Ini kelompok 1, ini sama ini ya. Tadi dikerjakan, nanti kelompok 3 sampai 4 sama. ini kelompok 2. Ini sama sini ya. Ya. Sampai sini ya. Kelompok 3 sama ini. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ini ya sama ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas nomor 1. Perkenalkan, nama saya Bima Wicaksono. Saya Muhammad Hasan Baik Indonesia. Jadi jawaban kami adalah nomor 1 adalah sigma F1 dikali X1 plus sigma F1. Sama. Mungkin ada yang menggunakan cara lain, Oke. Jawabannya 64. Apakah ada pertanyaan? Sama. Pertanyaan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini hasil dari kelompok 3, 19, 7. Mungkin kelompok lain ada yang berbeda? Jawabannya sama? Hari ini kita sudah mempelajari materi min, median, dan modus data berkelompok. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa dibuka lagi materi yang saya share di kelas. Nanti silakan dibuka.
ya. Bagaimana pembelajaran dari ini anak-anak? Semoga kita bertemu lagi materi selanjutnya ya. Amin. Banyak sekali ya. Amin. Terima kasih. Ya, Bu. Sudah berpartisipasi. Saya minta kalian senantiasa belajar terus ya. Amin. Kalian masih bisa